Luna terbelalak, dia menutup mulutnya sendiri. Sungguh dia tidak menyangka bahwa high heel yang dia pakai bisa terlepas dari kakinya dan mengenai kepala Jonathan yang sedang berjalan meninggalkannya. Mengapa high heel aku harus mengenai kepalanya? Keluh Luna dengan suara yang sangat pelan. Luna menggigit bibir bawahnya. Dia merasa deg-degan ketika melihat Jonathan menghentikan langkahnya. Entah apa yang akan dilakukan oleh Jonathan kepadanya sekarang. Apakah mungkin pria itu akan menembaknya? Atau mungkin pria itu akan menyiksanya? Jonathan mengusap kepalanya yang sakit. Kemudian, dia pun menghela napas dengan penuh rasa kesal. Pria itu segera membalikkan badannya menatap tajam kepada Luna. Aku nggak sengaja, beneran. Aku nggak berniat untuk melemparkan high heel ke kamu. Itu semua. Luna mencoba menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Dia menjadi gelagapan ketika melihat Jonathan berjalan mendekatinya. Luna segera membuka satu high heel yang masih dia pakai di kaki kirinya. Dia menodongkan high heel tersebut kepada Jonathan. Jangan mendekat. Aku akan memukulmu kalau kamu berani mendekatiku. Tapi Jonathan tidak peduli dengan ancaman dari Luna. Dia menarik tangan Luna yang sedang memegang high heel, membuat tubuh wanita itu menubruk dada bidangnya. Jonathan mencengkram lengan Luna dengan kedua tangannya, menatap dengan tatapan menusuk kepada wanita yang jaraknya sangat dekat sekali dengannya. Apa kamu berani melawanku? Aku adalah Raphael Wilson. Dalam sekejap, sebenarnya bisa saja aku menghancurkan kamu. Tapi rasanya tidak akan puas jika tidak melihat kamu menderita dahulu. Luna terkejut ketika mengetahui bahwa ternyata pria yang menculiknya itu adalah seorang pewaris perusahaan raksasa nomor 1 di dunia itu. Raphael Wilson? Jadi kamu adalah pewaris di Wilson Group? Tapi kenapa kamu harus menculik aku seperti ini? Kamu cari sendiri jawabannya, jawab Jonathan dengan nada ketus. Dia menelan saliba begitu menyadari wajahnya begitu dekat dengan Luna. Apalagi sekarang ini Luna sedang memperhatikan wajahnya. Mungkin karena Luna ingin mencoba mengingat apakah di masa lalu dia pernah berhubungan dengan seorang pria sehebat Raphael Wilson. Padahal dia mendengar dari keluarganya kalau Raphael Wilson untuk pertama kalinya akan menginjakkan kaki di Indonesia. Jonathan segera melepaskan Luna. Dia berjalan mundur 2 langkah untuk menjauhkan jaraknya dari wanita itu. Karena pria itu merasa tidak nyaman ketika menyadari bahwa jarak mereka begitu dekat. Apalagi jarak hidung mereka hanya terpaut jarak 10 cm saja. Jangan banyak bertanya, lakukan pekerjaan kamu sebagai seorang pembantu di mansion ini. Kamu harus memasak dan juga mencuci pakaianku. Luna masih tidak terima diperlakukan semena-mena oleh Jonathan. Aku gak mau, aku tidak akan melakukannya. Jika kamu tidak mengerjakan apa yang aku lakukan, jangan salahkan aku untuk berbuat kasar kepadamu. Jonathan mencoba memberikan ancaman pada Luna. Setelah berkata seperti itu, Jonathan segera pergi meninggalkan Luna. Dia tidak menggubris teriakan Luna. Aku tidak akan melakukannya, aku tidak takut kepadamu. Luna sangat merasa kesal dengan sikap arogannya pria itu. Dia ingin sekali melemparkan kembali high heel ke kepala pria itu, tapi dia harus menahan dirinya. Dia takut Jonathan nekat menembak dirinya. Luna pun kini merasa frustasi. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Apakah dia harus merolehkan diri? Tapi resikonya dia akan ditembak mati. Atau apakah lebih baik dia pura-pura patuh kepada Jonathan sambil memikirkan cara untuk keluar dari mansion ini? Luna menjadi teringat dengan harapannya ketika dia sedang berada di balkon kamarnya saat sebelum dia diajak pergi ke kafe oleh Selena. Malam itu Luna berharap agar datang seorang superhero untuk membawanya kabur dari pernikahannya bersama Arga karena dia merasa ragu untuk menikah dengan Arga. Mungkin sepertinya harapannya terkabul. Hanya saja Luna malah mendapatkan kesialan karena orang yang membawanya bukanlah seorang superhero, melainkan seorang mafia. Melihat kekejaman seorang Jonathan ketika melihat pria itu menembak mati anak buahnya,
yang diduga sebagai seorang pengkhianat, Luna merasa yakin bahwa pria itu adalah seorang mafia. Astaga, padahal aku berharap akan ada seorang superhero yang datang untuk membantu kabur dari pernikahan. Tapi mengapa malah mafia yang datang? Keluhnya. Luna pun bergidik ngeri membayangkan bagaimana kekejaman seorang mafia dari novel-novel yang sering dia baca. Seperti itulah Luna yang sekarang. Dulu dia adalah seorang wanita yang tidak banyak bicara, angkuh dan arogan. Tapi sekarang dia telah berubah menjadi seorang wanita yang ceria, lemah lembut dan lebih banyak bicara dibandingkan dirinya yang dulu. Hari ini ada 20 orang anggota klan The Dragon yang sedang melakukan transaksi jual beli organ tubuh manusia bersama seorang pengusaha ilegal bernama Tuan Lord dari Kanada. The Clan Dragon memang termasuk sebuah organisasi mafia yang sangat sadis. Mereka melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan uang, termasuk melakukan penculikan terhadap anak-anak, lalu membawa organ tubuh mereka dan menjualnya ke pelanggan dari berbagai negara. Kemudian, Tuan Lord pun memberikan 15 buah koper yang berisikan uang kepada salah satu perwakilan dari klan The Dragon. Mereka melakukan transaksi di sebuah pelabuhan secara bersembunyi-sembunyi. Namun tiba-tiba saja datang sekelompok orang berpakaian serba hitam. Mereka semua turun dari sebuah truk yang baru aja tiba di pelabuhan tersebut. Kemudian, mereka berlarian menyerang semua anggota klan The Dragon dan juga para anak buahnya Tuan Lord. Ternyata, orang-orang yang melakukan penyerangan berasal dari klan Lucifer yang dipimpin oleh Noah, kaki tangannya Jonathan. Suara tembakan terdengar bersahutan dan nyaring, mungkin karena para musuh tidak menduga akan adanya penyerangan, sehingga klan Lucifer sangat mudah untuk melenyapkan semua orang yang ada di sana, sehingga Noah dan anggota klan Lucifer yang lainnya kini berhasil membawa semua uang milik klan The Dragon sebanyak 15 koper. Kemudian, Noah memberikan instruksi kepada semua anggota klan Lucifer untuk masuk kembali ke dalam truk. Ayo, kita harus segera pergi dari sini. Baik, bos. Semua anggota klan Lucifer pun bergegas naik ke dalam truk. Kemudian Noah segera masuk ke dalam mobil. Dia duduk di kursi kemudi sambil menjalankan mobilnya. Dia pun menghubungi Jonathan dengan menggunakan handset. Halo Tuan, kami sudah berhasil menggagalkan transaksi yang dilakukan oleh klan The Dragon dan Tuan Lord. Kami sudah membunuh mereka semua dan kami juga telah membawa 15 koper uang milik klan The Dragon. Lapor Noah kepada sang tuan muda. Jonathan pun tersenyum puas mendengar apa yang sudah dilaporkan oleh Noah kepadanya. Dia hanya ingin memberikan say hello kepada Arga. Kemudian dia memberikan perintah kepada Noah. Berikan semua uang itu kepada semua panti asuhan yang ada di kota ini. Baik Tuan, jawab Noah dengan patuh. Noah teringat dengan pesan yang dikirim oleh Selena kepadanya. Oh iya Tuan, tadi pagi saya mendapatkan pesan dari seorang wanita yang bernama Selena dari perusahaan YBS. Dia bilang keluarga Alexander mengundang Anda untuk makan malam bersama mereka. Jonathan tersenyum sinis, seorang kakak ipar yang dulu selalu bilang jijik kepadanya dan selalu menyakitinya dengan berbagai macam hinaan yang sering dia lontarkan, kini telah menjadi terbalik. Wanita itu mengundangnya makan malam. Tentu saja dia tahu apa tujuan Selena mengundangnya makan malam, yaitu demi bisa bekerja sama dengan perusahaannya. Kemudian Jonathan pun berkata kepada sang kaki tangan itu, abaikan saja. Aku ingin tahu sekeras apa keluarga Alexander untuk mengemis-ngemis kepadaku. Baik Tuan. Noah memang sang kaki tangan yang selalu patuh kepada Jonathan. Setelah memutuskan panggilan telepon dengan Noah, Jonathan kembali berkutat dengan pekerjaannya. Saat ini, dia sedang berada di kantor Wilson Group. Jonathan menjadi teringat dengan Luna. Luna sedang apa sekarang? Bukan karena dia peduli pada wanita itu, tapi karena harus memantau setiap pergerakannya. Jonathan pun mengecek rekaman CCTV yang ada di mansion melalui laptopnya. Luna sudah memutuskan untuk menuruti apapun yang diperintahkan oleh Jonathan.
karena dia tidak ingin mati penasaran. Luna tidak ingin mati dalam keadaan dia masih hilang ingatan. Luna harus tahu tentang semua masa lalunya, termasuk pria gendut yang sering muncul di dalam pikirannya itu. Siapa pria gendut itu? Mengapa selama 5 tahun ini dia tidak pernah muncul di hadapan Luna? Walaupun rasanya mustahil, tapi mengapa di ingatannya yang masih seperti kepingan puzzle itu seakan menandakan bahwa Luna seringkali diam-diam memperhatikan pria itu dan hatinya merasa sakit jika bayangan pria itu muncul walaupun sekilas di dalam pikirannya. Luna tidak akan mati penasaran lagi kalau udah bisa mengingat siapa pria gendut yang selalu muncul di dalam ingatannya. Karena itulah, demi bertahan hidup, dia harus menuruti perintah pria arogan yang telah menculiknya. Sebelum beraktivitas, Luna merasakan dirinya sangat lapar, sehingga dia terpaksa harus memasak telur sendiri di dapur. Karena wanita itu sama sekali tidak bisa memasak. Luna bergegas mengambil telepon. Dia memasukkan minyak ke dalam teflon. Kemudian, Luna menceplok 1 buah telur ke dalam teflon yang minyaknya sudah mulai panas dan berasap. Luna segera mencari penyedap rasa. Dia sama sekali tidak bisa membedakan antara gula dan garam. Wanita itu nampak kebingungan. Sial, telurnya kosong lagi. Luna mengeluh ketika melihat telurnya kekosongan. Mungkin saking laparnya, Luna terpaksa harus memakan telur ceplok yang kosong itu. Walaupun dia merasa mual karena rasa telurnya sangat manis, rupanya dia malah memasukkan gula ke dalam telur tersebut. Ingin sekali Luna mengeluarkan seluruh yang ada di dalam perutnya. Luna saja merasa mual dengan masakannya sendiri. Bagaimana nasibnya nanti kalau ternyata Jonathan sangat kecewa dengan masakannya? Apa mungkin dia akan ditembak mati gara-gara masakannya tidak enak? Luna pun segera menulis dengan spidol di toples yang berwarna biru dengan tulisan garam dan toples yang berwarna merah dengan tulisan gula. Luna masih bingung, dia tidak memiliki ide untuk memasak apa untuk Jonathan. Sementara dia tidak memiliki pengalaman sama sekali untuk memasak, sehingga Luna memutuskan untuk mencuci pakaian dahulu. Luna pun memasukkan semua pakaian kotor milik Jonathan ke dalam mesin cuci. Mulut Luna komat-kamit menggerutu. Padahal dia kaya, kenapa tidak memperkerjakan pembantu saja? Atau sebenarnya dia segera menikah dengan tunangan itu, biar ada wanita yang memasak dan mencuci untuknya dan juga melayaninya? Luna pernah mendengar kabar tentang Rafael Wilson yang udah bertunangan dengan Selena. Dari Selena. Karena Selena termasuk salah satu fans berat dari pengusaha kaya raya itu, sehingga sering mencari tahu apapun tentang Rafael Wilson. Luna menjerit begitu menyadari dia sedang memegang celana dalam berwarna hitam. Luna segera melemparkan celana dalam tersebut ke mesin cuci. Mungkin untuk pertama kalinya dia melihat celana dalam seorang laki-laki, apalagi pasti bekas dipakai oleh Jonathan. Sampai wajah Luna pun merah merona, membayangkan yang tidak-tidak. Sebesar apakah itu?